Halo, selamat datang kembali di podcast Sehat Lansia. Di episode kali ini, kita akan membahas satu pertanyaan yang sangat sering muncul, baik di kolom komentar maupun dalam praktik sehari-hari. Pertanyaannya sederhana, tapi penting. Kenapa suplemen terasa bekerja di awal, tapi lama-lama kok tidak terasa lagi? Banyak pria usia 50 tahun ke atas pernah mengalami hal ini. Awalnya merasa badan lebih segar, stamina meningkat, tidur lebih nyenyak, atau gairah terasa membaik. Namun setelah beberapa minggu atau beberapa bulan, efek itu seperti menghilang. Akhirnya muncul rasa kecewa, bingung, bahkan ada yang tergoda untuk menambah dosis atau ganti-ganti produk. Untuk memahami hal ini, kita perlu melihatnya dengan cara yang tenang dan ilmiah. Pertama, kita perlu pahami bahwa suplemen bukan obat keras. Suplemen bekerja sebagai pendukung, bukan sebagai pemaksa tubuh. Artinya, efeknya sangat bergantung pada kondisi tubuh, gaya hidup, dan ekspektasi penggunanya. Salah satu alasan paling umum kenapa suplemen terasa bekerja di awal adalah karena tubuh memang sedang kekurangan sesuatu, misalnya kurang istirahat, kurang nutrisi tertentu, atau tubuh sedang berada dalam kondisi tidak seimbang. Ketika suplemen masuk, tubuh mendapat dukungan tambahan, sehingga terasa ada perbaikan. Namun setelah beberapa waktu, tubuh mulai beradaptasi. Kondisi yang tadinya kurang sudah tertutup sebagian, sehingga efek awal yang terasa signifikan menjadi lebih halus, bahkan nyaris tidak terasa. Ini bukan berarti suplemennya palsu atau tidak bekerja, tetapi karena tubuh sudah mencapai titik keseimbangan baru. Alasan kedua adalah efek psikologis yang sering disalahpahami. Saat seseorang mulai minum suplemen, biasanya ada harapan besar. Harapan ini meningkatkan perhatian pada tubuh sendiri. Setiap perubahan kecil terasa besar. Dalam dunia medis, ini dikenal sebagai efek placebo. Dan ini bukan hal negatif, justru menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara pikiran dan tubuh. Namun seiring waktu, ketika rasa baru itu hilang, fokus pikiran juga menurun. Akhirnya, efek yang sebenarnya masih ada terasa seperti menghilang. Alasan ketiga yang sangat penting adalah gaya hidup tidak berubah. Banyak orang berharap suplemen bisa bekerja sendiri, padahal suplemen hanya membantu, bukan menggantikan. Jika pola tidur masih berantakan, aktivitas fisik minim, stres menumpuk dan pola makan tinggi gula serta lemak, maka efek suplemen akan cepat mentok. Di awal terasa membantu, tapi lama-lama tidak sanggup melawan kebiasaan buruk yang terus berjalan. Di usia 50 tahun ke atas, tubuh tidak lagi sefleksibel usia muda. Setiap kebiasaan buruk dampaknya lebih terasa dan suplemen tidak bisa menutupinya sendirian. Alasan keempat adalah dosis dan cara konsumsi yang tidak tepat. Ada yang minum terlalu sedikit sehingga efeknya hanya terasa di awal. Ada juga yang justru berlebihan, berharap hasil lebih cepat. Padahal, tubuh lansia sangat sensitif terhadap kelebihan. Alih-alih meningkatkan manfaat, dosis berlebihan justru bisa membuat tubuh lelah atau menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Alasan kelima yang sering tidak disadari adalah masalah kesehatan dasar yang belum tertangani. Misalnya gula darah tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tidak stabil atau gangguan hormon. Suplemen bisa membantu di permukaan, tapi tidak menyentuh akar masalah. Ibaratnya, kita menambal atap bocor, tapi tidak memperbaiki struktur rumahnya. Awalnya kering, tapi lama-lama bocor lagi. Inilah sebabnya mengapa sebagian pria merasa suplemen tidak mempan lagi, padahal masalah utamanya ada di kondisi tubuh secara keseluruhan. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Pertama, luruskan ekspektasi. Tujuan utama suplemen di usia lanjut bukan untuk hasil instan, tetapi untuk mendukung kualitas hidup. Kedua, jadikan suplemen sebagai bagian dari rutinitas sehat, bukan sebagai andalan utama. Tidur cukup, bergerak ringan setiap hari, makan lebih teratur, dan mengelola stres adalah fondasi yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketiga, beri jeda evaluasi. Jika setelah beberapa bulan tidak ada manfaat sama sekali, jangan buru-buru menambah atau mengganti tanpa arah. Evaluasi kondisi tubuh secara menyeluruh bila perlu dengan bantuan tenaga medis.
Keempat, pahami bahwa di usia 50 tahun ke atas, konsistensi lebih penting daripada sensasi. Banyak hal baik tidak terasa wah, tapi justru bekerja perlahan dan stabil. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Suplemen bukan musuh, tapi juga bukan penyelamat tunggal. Jika digunakan dengan pemahaman yang benar, ia bisa membantu. Jika digunakan dengan harapan berlebihan, ia justru menimbulkan kekecewaan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like, bagikan ke orang-orang terdekat, dan subscribe podcast Sehat Lansia agar tidak ketinggalan pembahasan kesehatan penting lainnya. Di episode berikutnya, kita akan membahas kapan sebaiknya berhenti atau mengganti suplemen dan tanda-tanda tubuh yang perlu diperhatikan. Terima kasih sudah mendengarkan, tetap sehat, tetap bijak, dan sampai jumpa di episode berikutnya.